Jadi sudah hampir 2 minggu dari motor custom gua nyampe di rumah dan video ini dibuat. Video soal motor gua, si Bendel namanya, dengan basic GL Pro Neotech tahun 97 160 cc. Sudah kali kedua ganti konsep. Jadi gue mau cerita sedikit soal perjalanan motor gue menjadi seperti sekarang. Setelah 5 tahun pakai, setelah sebelumnya motor custom sesuai keinginan aja. Nggak tahu bentuknya apa, namanya apa, konsepnya apa, gue juga nggak tahu. Yang kemarin, yang sekarang akhirnya gue memutuskan menjadi chopper. Tepatnya kalau di sini chopper kampung, kurang lebih seperti itu. Jadi motor gue itu gue kirim ke Richie Ride Garage, bengkelnya Mas Eko. Setelah sebelumnya kontek-kontekan sama Mas Eko, terus ketemuan di Custom Fest, gue ke Jogja hanya untuk ngobrol langsung sama Mas Eko. Janjian ketemu di sana, ngobrol-ngobrol, akhirnya diputuskan gue kirimlah motor gue ke Solo pakai kereta. Tanggal 21 Oktober 2018. Sekarang lagi di Herona Express Bekasi, mau ngirim motor untuk di custom lagi. Motor gue yang GL Pro pengen berubah konsep. Jadi sekarang dikirim dulu nih, karena tanggal 20-an kan gue udah nggak di Jakarta, udah nggak di Indonesia. Jadi ngirim sekarang biar sekalian progresnya ada, biar sambil jalan, sambil dikerjain. Gue ninggalin juga, jadi motor nggak diem aja di rumah, paling nggak motornya dikerjain gitu. Nah, itu motor gue tuh lagi dibungkus sambil nunggu dijemput sama Arif Biskuit. Sekarang hari Minggu jam 4 sore, karena jam 4 sore baru masuk, baru berangkat besok pagi, kemungkinan sampainya 2-3 hari lah, kurang lebih seperti itu. Seminggu sebelum gue berangkat ke Eropa, dengan harapan ketika motor sudah berangkat dan gue pergi ke Eropa gitu, jadi motor paling nggak ada progresnya gitu. Perkiraan Mas Eko bilangnya paling lambat 2-3 bulan pengerjaan, karena memang saat gue naruh motor sedang ada antrian. Di November setelah pulang dari Eropa kan stand up hutan tuh di Jogja. Nah, karena gue ke Jogja, pulangnya gue sempatkan untuk mampir ke Solo untuk nengokin motor. Progresnya waktu itu sudah sekitar 50-60%-an. Akhirnya sampailah di Maret. Motor sudah jadi, sekarang sudah berjalan 2 minggu, hampir 3 minggu. Kemarin sempat buka pertanyaan di YouTube karena motor baru jadi, mungkin ada yang ingin tahu mengenai motor tersebut. Gue persilahkan bertanya, dan sekarang gue akan jawab beberapa pertanyaan yang
Nggak tahu serius apa bercanda sih, soalnya kayaknya banyak yang bercanda nanyanya. Cuman ya gue jawab aja lah. Dari Salman Muhammad, kenapa joknya dipanjangin ke atas begitu? Kenapa joknya dipanjangin ke atas seperti itu? Pertama untuk bawa tas nih, jadi bisa disangkutin. Biasanya bawa tas alat-alat tuh, kalau chopper biasanya gitu untuk sangkutan. Jadi kalau lu parkir naruh helm juga bisa ditaruh di sini atau di knalpot. Yang kedua, tentu saja untuk nyender. Untuk nyender. Jadi tidak capek. Bisa nyender kan? Dari Degrek 14, muat berapa liter tuh? Nggak gede tankinya tuh. Kayaknya ya, kalau menurut kemarin ngetes nyoba-nyoba, kalau literan sih gue nggak tahu pasti, tapi kayaknya 40.000 mah penuh ini sekali ngisi. Pertalite ya, Pertalite 40.000 doang penuh. Dari Raymond Belto, kenapa lebih memilih RRRG dibanding bengkel lain, misalnya Katros? Karena gue sudah cukup lama kenal dengan orang-orang dari Richie Ride Garage. Mulai dari suka kaosnya sampai ngeliat motornya, akhirnya pengen punya motor yang dibangun di sana. Kedua, gue tuh tipe orang yang kalau sudah memiliki kedekatan emosional dengan satu pihak atau satu orang, yang mendingan ke situ lah. Tau udah kenal lama, udah lebih percaya juga. Lagian juga kayaknya ngantrinya lama di Katros, lagi naik kan bengkelnya, jadi banyak antriannya. Gue nggak sabar nunggu selama itu. Kalau di sini Richie Ride Garage jauh lebih cepat. Terima kasih Mas Eko, terima kasih RRG, saya suka sekali. Dari Doni Jailani, shock breakernya kenapa warna merah bang? Nggak tahu, dikasihnya merah, udah. Yang penting mah, gue nggak peduli warnanya juga sih kalau shock breaker. Yang penting ada, kalau nggak ada kan sakit. Pramudia Sultan, Regen suruh marah-marah sambil naik itu, jangan, ntar motor gue dibanting, karimunnya aja ditabrakin. Barbarian King, saya pencinta motor custom. Pertanyaan saya, apa yang Bang Bari suka dari motor ini? Menurut saya, kalau joknya yang belakang itu dihilangkan, mungkin lebih cocok menurut saya. Menurut Anda mungkin lebih cocok, tapi kan ini motor saya. Kalau motor saya, ya yang saya suka dong. Kalau Anda tidak suka motor jok ini, ya jangan bikin, gitu. Tapi apa yang saya suka dari motor ini? Saya suka semuanya. Karena chopper-chopper seperti ini tuh jarang di jalan. Ya orang taunya chopper, apalagi setelah era Pak Jokowi naik chopper, ya orang taunya chopper Pak Jokowi, oh chopper yang kayak Pak Jokowi. Ini juga sebenarnya masukannya mungkin bisa dibilang chopper juga. Dimas Oki Primandita, konsepnya Bosozoku ya, tepat sekali. Kurang lebih ngambil dari sana, Bosozoku yang di Jepang. Nyentrik jarang ada, gue nggak suka motor, kurang suka motor yang banyak di jalan. Apalagi sekarang motor custom banyak ya di jalan dan template semua. Tahu nggak sih motor template yang beli paketan, ban, tangki, jok, terus sama semua gitu. Menurut gua kalau memang ternyata adanya budget segitu ya tidak apa-apa. Motor custom gini kalau ada razia kena sanksi atau aman-aman aja bang? Kalau kena sanksi tergantung sanksinya di mana. Kalau ngomongin kelengkapan, gua beberapa kali lewat razia polisi aman, dilihat STNK, pajak jalan, SIM ada, normal gitu. Pernah sekali kena gara-gara knalpot, yang mana memang masih agak abu-abu sih, karena peraturan knalpot tuh seingat gue, kalau salah boleh dikoreksi, seingat gue tuh harus ada batas maksimal berapa cc, desibelnya berapa. Nah sedangkan pas ditilang tidak dicek juga desibelnya. Padahal kalau mau fair kan ya maksudnya pakai alat aja gitu, dicek desibel gitu-gitulah. Hoki-hokian lah kalau naik motor custom mah, kadang kena, kadang enggak. Yang penting kita mah lengkap aja dulu, surat ada, SIM ada, STNK ada. Dari Agung Aryuda, bang kalau hujan apa nggak repot? Nggak ada spakbor depan gitu? Udah pasti repot, udah pasti nyiprat. Mau ada spakbor juga udah pasti nyiprat, karena spakbor custom tuh biasanya cuma untuk mempercantik biasanya. Kecuali lu mau pakai spakbor yang gedean, agak nggak enak dilihat sih. Tapi ya kalau lu mau nggak nyiprat ya jangan naik motor custom lah, kan pilihan banyak gitu. Roy Cardo Situmorang, apakah menurut Bang Bari motor ini terlihat keren? To be honest bang, enggak sih, biasa aja sih. Gue tuh nggak gimana gitu, maksudnya naik ya karena senang aja, karena sensasi getarannya beda, posisi berkendaranya beda.
bentuknya beda gitu. Kalau masalah keren mah relatif ya, kalau menurut gue mah biasa aja sih, nggak yang gimana-gimana juga. Tidak boleh menganggap lebih keren daripada yang lain. Ingat, di atas langit masih ada tempat latihannya Goku. Abita Satria, habis berapa duit buat build ini bang? Dan part mana yang paling mahal? Habis berapa duit? Kalau angka mah tergantung lu maunya bikin kayak gimana gitu. Yang gue bikin belum tentu sama dengan yang lu pengen gitu. Harganya kan juga tergantung part. Nah kalau part mana yang paling mahal gue sendiri nggak tahu, karena gue menyerahkan sepenuhnya kepada bengkel Mas Eko di Rich Red Garage. Silakan lu kontak aja ke dia, mungkin kayak bikin motor kayak Bang Bari berapa gitu. Bisa aja, bisa. Baik orangnya, baik. Dari Irfan Hibatullah, Bang, ada niatan bikin vlog untuk test drive, review, ataupun bikin eksperimen pas bawa motornya? Kayak bikin video lewat di depannya ada polisi, dan lain-lain. Kalau test drive, nanti mungkin bikin. Review, gue nggak jago nge-review. Jadi paling cerita doang. Ataupun bikin eksperimen pas bawa motornya, kayak bikin video lewat depan polisi. Beberapa kali udah lewat depan polisi, tapi polisi lalu lintas, bukan polisi razia. Kalau polisi lalu lintas sejauh ini aman. Kalau polisi razia belum tahu, karena kalau kayak gitu untung-untungan. Cahya Pratama, Bang Bari awalnya kenapa suka motor custom dan kenapa sekarang beralih ke motor gede? Beralih. Awalnya kenapa suka motor custom? Karena 2013 teman saya datang ke rumah naik Honda Tiger yang dibentuk bobber. Walaupun waktu itu belum ada joknya, belum jadi joknya. Terus ngeliat motor kayak gitu, anjir, keren sekali nih motor gitu. Maksudnya tidak pernah dilihat pada umumnya, karena pada saat itu ya orang-orang masih fokusnya di sport, Ninja 2,5. Kenapa sekarang beralih ke motor gede? Tidak beralih juga sebenarnya, dan tidak gede-gede amat motor gue sebenarnya. Punya Inazuma ini karena kebetulan Pak Gamayel, si polisi itu, mau saya bayarin motornya, ya saya bayarin. Kalau bilang suka ya suka motor gede, karena kalau ke mall parkirnya enak, kagak usah jalan jauh, ada parkiran khusus di depan gitu, itu doang. Kalau motor kayak gini boleh parkir depan kayak gitu, mendingan naik motor kayak gini. Jadi pertanyaan dari Chip Bastard Bali, udah dicoba bonceng seseorang belum bang? Kok sepertinya gampang angkat ban depannya. Adika Fahmi, udah tes bang? Nyaman? Udah dites dong. Nyaman, kalau bilang nyaman sejauh ini yang bikin tidak nyaman, bukan tidak nyaman sih, hanya posisi kaki. Mungkin karena belum terlalu terbiasa ya. Jadi kalau kelamaan agak pegel, kalau udah 1 jam perjalanan tuh agak pegel. Karena kakinya kan agak begini gitu. Apa sih, agak naik, nggak lurus. Tapi kalau mau nyari nyaman ya jangan naik motor custom lah. Naik Matic enak, NMAX enak, bisa selonjoran kakinya. Hoirul Mustafa, udah pernah test drive, top speednya berapa? Test drive udah, top speednya berapa nggak tahu karena nggak ada speedometer. Kedua, gue juga nggak berani ngebut-ngebut, berisik. Jadi ini emang buat motor santai, bukan buat ngebut-ngebut. Dari Tretan Pardede, standarnya berapa senti? Bentar gue hitung. 30 senti. Ya kurang lebih segitu pertanyaan yang sudah masuk. Sudah saya jawab juga, terima kasih sudah melihat. Nanti mungkin gue akan coba bikin, walaupun gue tidak jago mereview, tidak bisa, mungkin akan cerita sedikit pengalaman setelah 1 bulan naik motor ini. Technically tidak 1 bulan full, karena ada beberapa hari yang hujan, yang dimana saya tidak menggunakan dia karena capek nyucinya. Ini aja baru habis nyuci lagi, itu juga belum bersih-bersih banget karena takut hujan lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.